Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tutorial pembuatan simulator drone. Jadi di video sebelumnya kita sudah buat simulator ini. Kita sudah bisa membuat grid, kemudian ada operasi drag and drop, zoom in, zoom out. Kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah wall atau obstacle. Kemudian kita juga sudah bisa menambahkan wall dalam beberapa titik sekaligus menjadi sebuah garis dengan menggunakan kombinasi keyboard dan mouse, klik mouse, drag and drop ya. Ini kita buat garisnya dengan lebih cepat tentunya dibanding kalau kita harus melakukan klik setiap sel untuk membentuk sebuah garis. Kemudian kita melengkapi juga operasinya untuk menghapus garis. Jadi misalnya kita mau hapus garis ini sampai di sini, kita cukup tekan tombol K di keyboard, klik, kemudian tahan dan lepaskan di sini. Oke, itu cukup mudah. Berikutnya kita mau mensimulasikan efek cahaya ya, atau ray casting kalau di istilah pemrograman game. Kita bisa lihat beberapa tutorial yang membahas ini. Ada di Red Blob Game, ini dia membahas tentang ray casting. Visualisasinya seperti ini. Jadi ini ada seperti semacam titik pusat, atau kalau di kasus kita ini adalah drone-nya ya. Kemudian drone ini punya sensor untuk membaca perimeter atau untuk membaca range finder ya. Bisa berupa sensor ultrasonic mungkin, atau sensor time of flight, atau mungkin lidar. Jadi sensor ini punya jangkauan. Kemudian dia juga bisa dihalangi oleh dinding, oleh obstacle. Jadi misalnya kita berada di sini, tentu area di belakang dinding ini tidak terlihat bagi sensor ya. Tidak dapat diakses oleh sensor. Tapi ketika dia bergerak, maka akan terjadi perubahan state. Jadi awalnya mungkin area yang tidak terlihat ini menjadi terlihat. Jadi kita akan mensimulasikan proses penyebaran pulsa sinyal atau sinyal oleh sensor ini seperti menggunakan efek center atau shadow casting atau ray casting ya. Proses penyebaran cahaya. Kemudian tutorial lanjutannya ada di sini. Biasanya ini berkaitan dengan FOV ya, field of vision atau field of view. Teman-teman boleh cari, ada juga yang sudah bahas di roguelike vision algorithm, dan ternyata ini ada algoritmanya. Ada yang pakai ray casting, ada shadow casting, diamond walls, half width walls. Banyak ternyata ya. Dan mungkin juga ini bisa dikembangkan menjadi sebuah topik riset tersendiri. Atau mungkin teman-teman ada yang mau kaitkan dengan pemrograman game atau human user interface. Ini ada tutorial yang lain juga. Kemudian cara kerjanya sebenarnya seperti ini dia. Kita bergerak pada sebuah titik pusat. Kemudian dari titik pusat tersebut kita sebarkan cahaya. Kalau nanti yang kita buat di simulator kita akan menyebarkan menggunakan sudut 360 derajat ya. Jadi sekelilingnya 360 derajat. Tapi sebenarnya penyebarannya satu persatu. Kita buat garis memanjang terus menerus. Kalau dia menabrak sel yang merupakan wall atau obstacle, maka dia akan berhenti di situ. Jadi ini mirip juga dengan cara kita kemarin membuat garis ya, pada saat kita mau bikin beberapa wall bersamaan. Jadi dia menggunakan gradient DY/dx. Tapi karena kita gunakan di sini sudut berupa sudut sebanyak 360 derajat, maka nanti kita cukup menggunakan rumus sinus dan kosinus untuk memindahkan arah dari garisnya. Oke. Kemudian kita juga akan gunakan radius berupa areanya ini berupa jangkauannya. Jangkauan maksimumnya berupa lingkaran. Kalau di sini kan dia menyebar ke segala arah, sepertinya tanpa batas ini, sampai dia menemukan dinding. Kalau nanti di simulator kita mau buat dia berbentuk lingkaran. Jadi kita coba simulasikan sensor TOF ya, time of flight. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini.
Jadi nanti kita bisa gerakkan ini. Ini anggaplah ini sebuah drone ya. Untuk sementara kita buat titik saja hitam. Kemudian di sekitarnya ini ada semacam jangkauan sensor. Jadi kalau kita gerakan dia bergerak juga ya. Kemudian nanti ada kita simulasikan dinding. Misalnya kita gambar dinding seperti ini. Kita gambar. Mungkin ada beberapa ruang. Kemudian kita buat ya begini. Kita buat saja random. Ya, kita buat random saja. Oke. Jadi misalkan drone ini bergerak, maka dia akan mengalami beberapa perubahan pantulan ini sensor ya. Jadi misalnya pada saat dia berada di sini, maka jangkauan sensornya hanya akan sampai ke dinding saja, dan dia tidak dapat menjangkau di belakang dinding ini. Tapi ada bagian yang dapat menjangkau, bagian sini ya. Dia dapat menjangkau sampai dinding yang kedua. Nah, kemudian ketika dia digerakkan tentu akan berubah ya nilai jangkauan sensornya. Ya, dia bergerak seperti ini. Kemudian dia bergerak terus. Oke. Ketika dia berada di dalam kotak tentunya dia tidak dapat menjangkau keluar. Oke, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Atau mungkin mau teman-teman simulasikan kalau ada. Ini bisa sambil kita buat ya. Pada saat dia berada di sini kita buat garisnya, dia akan otomatis mengupdate. Misalnya kita tambahkan dinding-dinding di sini, dia akan mengupdate nilai sensornya. Oke, baik. Kurang lebih yang akan kita buat seperti itu. Kita kembali ke kode kita yang sebelumnya di video tutorial sebelumnya kita sudah bisa buat garis. Jadi untuk membuat drone-nya, kita tentunya akan menandai posisi indeks dari drone-nya ya. Jadi kita gunakan index grid juga sama seperti pada saat kita membuat garis di sini. Jadi kita tambahkan saja. Ya tentu kita juga akan butuh maxi distance, jadi jangkauan maksimum dari drone-nya. Kita pakai gunakan satuan grid cell. Kemudian kita juga akan butuh posisi IJ-nya. Jadi kita sebutnya dia drone I dan drone J. Kita letakkan di sini. Kita butuh 3 variabel. Max view distance, kemudian drone I, drone J. Yang ini dikasih final tidak apa-apa kalau misalnya teman-teman tidak mau merubah nilainya selama runtime. Tapi kalau dia mau dirubah jangan dikasih final di sini. Jadi dia jangkauannya atau radiusnya sebesar 10 sel ya. Oke, cukup 3 variabel ini saja. Kemudian kita akan menggambar drone-nya. Menggambar drone dan jangkauan sensornya ya. Drone dan jangkauan sensornya ini akan kita gambar di ya sebelum kita menggambar dinding, sebelum menggambar obstacle dan dinding. Ya, kita beri nama dia draw visibility field ya. Kita beri penanda di sini. Ini untuk memudahkan kita kalau mau cari lagi kodenya. Ya, draw visibility field. Kemudian kita baca ulang lagi sama seperti tadi, mau baca ulang ini posisi XY-nya dari IJ. Kita baca XY dari IJ seperti ini, drone X, drone Y. Kita dapat nilainya dari drone Y dikali cell size tambah half size. Kenapa ditambah half size? Karena kita mau dia berada di tengah-tengah sel ya. Jadi drone-nya akan digambar titiknya itu sama dengan titik tengah sel di mana kita memilih IJ-nya ini. Oke, kemudian nanti kita akan butuh method yang mirip dengan method untuk menggambar garis tadi di bagian mouse release seperti ini. Mouse release ya, mouse release. Mana mouse release? Ya ini. Mirip dengan ini. Jadi karena ini lumayan panjang juga, nanti kita keluarkan metodenya. Kita panggil saja tanpa dibuat dulu di bagian draw visibility. Di sini kita buat jika nilai drone X dan drone Y-nya valid. Begini. Mungkin kita butuh menambah validasi nanti ya. Apakah IJ-nya ini valid juga? Tapi sepertinya valid ya, karena nanti pada saat kita membuat IJ harus kita validasi pada saat kita tambah. Jadi tidak perlu ditambahkan di sini.
Kemudian kita akan gambar sebuah, ya kita atur dulu warnanya. Kemudian nanti kita gambar ini area visibilitasnya itu dengan metode draw visibility namanya. Saya belum buat metodenya, jadi saya tinggalkan dulu. Saya gambar titik tengahnya dulu, titik tengah yang tadi berwarna hitam. Oh, sudah tidak ada ya, sudah saya close. Kemudian kita buat metode ini. Teman-teman kalau sudah buat metode tapi belum ada metodenya, sudah dipanggil tapi belum ada, kita bisa alternatif enter, atau bisa juga ditulis manual di luar ya. Saya tulis saja di luar, nama metodenya adalah private. Saya letakkan di atas ini ya, di atasnya render private. Kemudian saya atur dulu raise-nya sebanyak 360. Saya mau dia cahayanya ini mengelilingi drone sebanyak 360 derajat. Kemudian saya buat X point dan Y point. Ini digunakan untuk menggambar poligon. Jadi sebenarnya trik rahasianya adalah kita menggambar poligon di sekeliling drone ya. Kemudian dari I sampai raise sampai 360 ini kita membuat gambar garis sebenarnya satu persatu dari titik pusat ke bagian luar dari drone ya, bagian luar radius maksimum. Kemudian pada saat saya membuat garis, saya juga mengecek apakah garis itu bersinggungan dengan sel dari gridnya. Kalau bersinggungan maka saya tandai, saya lanjutkan. Kalau dia sudah berhadapan dengan bersinggungan dengan grid yang bernilai -1 atau kita sebut sebagai obstacle, maka dia akan berhenti di situ. Oke, kita rubah dulu sudutnya ini. Dari ini kan I tadi dia sudut derajat ya. Kita rubah dia jadi radian. Angel sama dengan mat to radian I. Kemudian kita baca DY dan DX-nya. Jadi di sini bedanya tadi. Kalau di video sebelumnya DY dan DX-nya itu dibaca dari nilai delta X dan delta Y. Jadi kalau DX berarti X1 kurang X0 dibagi dengan cell size. Kalau di sini kita gunakan cos dan sinus ya, cosinus dan sinus. Jadi di sini kita gunakan cos, di sini untuk y-nya pakai sin. Kemudian sama rumus berikutnya sama. Kita mulai sx, x dan y-nya dari ini, nilai sx. Lihat parameternya ada sx dan sy. Jadi mula-mula dia berada di titik pusat dulu. Kita mulai dari titik pusat. Kemudian kita buat stepnya satu-satu. Jadi satu sel, satu ini. Satu sel ya. Kemudian kita menandai juga. Ini bisa dirubah ini. Kalau di bagian menanggabar garis ini kita sebutnya epsilon ya. Nanti kita coba mainkan. Kemudian kita buat travelet dan max radiusnya juga kita konversi. Kalau tadi di atas kita buat max radiusnya dia tipenya adalah satuan sel, di sini kita kembalikan lagi menjadi satuan radius ya, nilai aslinya, nilai pikselnya. Nah, kemudian kita lakukan gerakan memutar sebenarnya dari titik pusat. Kita buat garis dari titik pusat keliling seperti ini. Kita buat garis pelan-pelan dari sini ya, dari arah timur dulu ke bawah, pelan-pelan derajat demi derajat sehingga membentuk lingkaran. Jadi kita pakai while di sini. While travel lebih kecil dari max radius. Kemudian di sini kita hitung nilai xy-nya menggunakan dy dx. Dx kali step, y-nya dy kali step. Kemudian traveletnya plus sama dengan step. Kita update nilai traveletnya. Kemudian kita konversi lagi menjadi apa nih? Menjadi nilai kolom dan baris ya. Kita boleh lihat dulu di bagian bawah, di bagian pada saat mouse release. Nih, mouse press, mouse drag, mouse release. Jadi dia mirip seperti ini.
Cuman bedanya tadi kita gunakan dy dx-nya itu pakai rumus sinus dan kosinus. Oke, jadi row call-nya ini bisa kita copy ya. Row call-nya kita copy dulu. Tekan di atas. Draw visibility. Ya. Saya belum buat chest size tadi. Kita buat saja dulu, kita lengkapi, nanti kita atur chest size-nya. Chest size itu adalah cell size. Kita bisa atur di sini. Double chest size sama dengan cell size. Oke. Jadi kalau gridnya sama dengan -1 maka dia berhenti. Kalau tidak dia lanjutkan sampai ke max radius. Sebelum dia lanjut dia update dulu nilai poinnya ya, poligonnya. Oke, seperti ini. Kemudian terakhir jangan lupa kita lakukan menggambar poligon. Ya, sebelum metodenya diakhiri di sini di bawah kita gambar poligonnya. Oke, ini salah ini. Harusnya di sini. Oke. Sepertinya sudah benar. Kalau kita run ini coba lihat, harusnya dia sudah membentuk lingkaran tapi dia masih di kiri atas. Coba kita ya ini ya. Jadi ini adalah drone-nya yang hitam, kemudian yang area merah ini adalah area sensor, jangkauan sensor. Kemudian kalau kita tambahkan wall di sini, maka dia akan bereaksi. Jadi dia akan terhalang oleh dinding yang berada di area jangkauan sensor. Selanjutnya kita mau pindah ini, kalau sekarang kan belum bisa dipindah ya. Kita mau pindah posisi drone-nya supaya dia bisa berada di tengah-tengah atau kita gerakkan supaya bisa disimulasikan. Jadi perintah untuk memindahnya ini kita letakkan di bagian drag saja. Di bagian drag mouse. Jadi pada saat kita drag mouse-nya maka dia akan mengubah nilai dari IJ, drone I dan drone J. Kita lihat di sini drag mouse drag ini ya. Ya, jadi kita tambahkan jika kita melakukan drag mouse sambil menekan tombol D di keyboard. Ini kita drag dan menekan tombol D, maka kita akan mengecek dulu apakah XY-nya valid atau tidak. Sama seperti ini ya. Tadi. Oh, tidak ada di sini. Oh, ini ada. Kita cek apakah XY-nya valid. Ini nilai X dan Y-nya valid. Kalau dia valid maka kita konversi menjadi indeks baris dan kolom IJ. C size-nya tidak dikenali. Kita pindahkan C size ke atas. Oke. Kita konversi jadi IJ. Kemudian IJ ini akan kita pasangkan ke drone I dan drone J. Cukup sederhana. Jadi drone I-nya sama dengan I, drone J-nya sama dengan J. Nah, sehingga ketika kita run lagi, maka kita bisa memindahkan drone-nya. Tapi kita klik tombol J juga ya di keyboard. Tekan tombol J dan dia akan pindah. Seperti ini. Kemudian ketika kita membuat dinding obstacle, misalnya kita lewatkan di situ drone-nya D, tekan D, ya dia akan bereaksi ya. Ini adalah efek cahayanya. Ketika kita putar, dia seperti ini. Kalau kita gambar garis, tentu dia juga akan
bereaksi juga sesuai dengan posisi dindingnya. Tekan tombol D, ya dia berubah. Oke, seperti itu, cukup sederhana. Kita sudah mengimplementasikan algoritma raycasting untuk mensimulasikan hasil pembacaan sensor. Jadi kedepannya insya Allah kita akan mengembangkan algoritma ini untuk melakukan deteksi frontier pada drone atau robot ya. Jadi ini akan kita kembangkan untuk melakukan deteksi frontier. Oke, baik. Saya kira untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.